Baik, perkenalkan nama saya Albertus Gracia Advent Sanjaya dengan NIM 2023-31002. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi absensi perkuliahan yang saya buat dalam untuk UAS RPL. Yang pertama adalah latar belakang. Pencatatan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan merupakan bagian penting dalam proses akademik, namun pada praktiknya masih sering terkendala jika dilakukan secara manual, seperti risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan rekap, dan kurangnya integrasi dengan sistem akademik kampus. Sistem absensi ini terintegrasi dengan database kampus dan sistem akademik, sehingga laporan kehadiran dapat tersimpan dan ditampilkan kembali secara resmi. Data dosen, mata kuliah, kelas, dan mahasiswa sudah tersedia dari proses pengisian KRS, sehingga saat absensi berlangsung, dosen cukup memilih kelas yang sedang dilaksanakan tanpa input data ulang. Nah, tujuan dari sistem ini adalah mempermudah dan mengotomatisasi proses absensi agar dosen dapat mencatat kehadiran. Yang kedua adalah menyediakan informasi kehadiran bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengetahui dan memantau status kehadiran mereka. Yang terakhir adalah menghasilkan dan menyimpan laporan kehadiran yang terintegrasi dengan sistem. Selanjutnya adalah tujuan sistem. Yang pertama ada mempermudah dan mengotomatisasi proses absensi perkuliahan secara cepat dan akurat. Yang kedua ada menyediakan informasi kehadiran bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengetahui status kehadirannya. Yang terakhir ada menghasilkan dan menyimpan laporan kehadiran yang terintegrasi dengan sistem akademik kampus. Selanjutnya ada aktor dalam sistem. Nah, dalam sistem ini ada 3 aktor, yaitu mahasiswa. Mahasiswa melakukan absensi melalui QR code atau input manual oleh dosen untuk absensi. Yang kedua ada dosen yang melakukan absensi mahasiswa saat absensi manual dan mengedit absensi mahasiswa. Dan yang terakhir ada sistem akademik dan juga database-nya, yang dimana mereka mengolah data mahasiswa dan menyimpan data mahasiswa dan mata kuliah. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Use case diagram ini adalah diagram UML yang menggambarkan fungsi-fungsi utama sistem serta siapa aktornya. Nah, pada use case diagram ini terdapat 2 aktor, yaitu ada dosen dan mahasiswa. Dosen di sini menginput kelas, mengabsen QR jika akan melakukan absensi QR, dan ada absen manual juga ketika dosen melakukan absensi manual, kelola absensi, update dan edit status kehadiran, dan lihat laporan kehadiran. Selanjutnya ada aktor mahasiswa, yang dimana mahasiswa hanya melakukan absen QR dan manual, serta mereka juga dapat melihat laporan kehadiran mereka. Yang kedua ada diagram kelas. Kelas diagram adalah diagram UML yang menjelaskan struktur statis sistem, yaitu kelas yang ada, atribut, dan operasi di setiap kelas, serta relasi antar kelas seperti pewarisan, asosiasi, dan komposisi. Nah, di sini terdapat 6 kelas, yaitu ada user yang berisi ID dan nama, dosen yang berisi NIP, mahasiswa yang berisi NIM, kelas yang berisi ID dan nama mata kuliah, QR code yang berisi token dan expired add, dan absensi yang berisi ID, status kehadiran, metode absensi, dan waktu absensi. Selanjutnya ada diagram activity. Activity diagram adalah diagram UML yang menggambarkan alur proses atau workflow dalam sistem dari awal sampai akhir, termasuk percabangan keputusan dan penggabungan alur. Nah, di sini ada 2 alur, yaitu alur dosen dan mahasiswa. Alur dosen, yang pertama dosen akan memilih kelas. Dosen memilih kelas yang akan dikelola absensinya. Selanjutnya dosen akan melakukan absensi. Dosen menentukan metode absensi, yaitu ada 2, QR dan manual. Jika dosen memilih absen QR, dosen melakukan generate QR.
Nah, QR ini akan digunakan mahasiswa untuk scan kehadirannya. Dan jika memilih manual, dosen akan langsung menginput absensi mahasiswa sesuai dengan mahasiswa yang datang. Yang kedua ada activity mahasiswa. Yang pertama absensi, yang pertama melakukan absensi. Yang kedua, mahasiswa mengikuti metode absensi yang tersedia dan dipilih oleh dosen, yaitu QR dan manual. Jika memilih QR, mahasiswa hanya melakukan scan QR. Jika memilih manual, mahasiswa akan mengonfirmasi dosen apakah dia datang atau tidak. Dengan ketika dosen memanggil, mahasiswa bisa mengatakan hadir atau semacamnya untuk mengonfirmasi kehadirannya. Yang kedua ada diagram sequence. Sequence diagram adalah diagram UML yang menunjukkan urutan komunikasi antar aktor dan komponen sistem berdasarkan waktu, berupa pesan yang dikirim dari satu pihak ke pihak lain. Nah, diagram sequence ini saya bagi menjadi dua, yaitu absen QR dan absen manual. Yang pertama di sini adalah diagram sequence absen QR. Yang pertama, dosen login. Di sini sistem meminta verifikasi user ke database, lalu login berhasil. Verifikasi ini dilakukan baik mahasiswa maupun dosen. Lalu dosen pilih kelas, lalu generate QR. Selanjutnya mahasiswa scan dan database akan memvalidasi absensi tersebut. Selanjutnya sistem akan menyimpan absensi ke database. Yang selanjutnya adalah diagram absen manual. Di sini dosen dan mahasiswa sama seperti sebelumnya, login terlebih dahulu dan dilakukan verifikasi oleh sistem. Lalu dosen melakukan absen manual. Dosen menginput absen manual sesuai kehadiran mahasiswa dan sistem menyimpan data absensi. Lalu data tersebut diperbarui oleh sistem. Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah metode waterfall, di mana pendekatan pengembangan sistem yang bekerja berlapis dan berurutan. Setiap tahap menghasilkan deliverable yang menjadi dasar untuk tahapan berikutnya. Deliverables ini adalah mekanisme kontrol proyek yang requirement ditetapkan terlebih dahulu dalam pembuatan desain, implementasi mengikuti desain, lalu uji coba berdasarkan requirement yang sudah dibahas dari awal project. Nah, dari sini membuat progresnya itu cocok untuk sistem yang menuntut ketertiban audit dan konsistensi data seperti sistem absensi ini. Tahapan mode waterfall adalah analisis kebutuhan, desain, implementasi, testing, deployment, dan yang terakhir maintenance. Selanjutnya adalah pengujian dan pemeliharaan sistem. Dari pengujian yang akan saya sarankan kepada user adalah pengujian yang dilakukan adalah memastikan semua fitur sesuai use case berjalan dengan normal, yaitu login, input kelas, generate QR, scan QR, absensi manual, edit status kehadiran, dan laporan. Fokus di sini adalah memastikan hak akses benar. Ketika dosen bisa kelola atau edit, mahasiswa hanya absen dan lihat laporan pribadi. Data tidak ganda, QR valid atau expired terdeteksi, serta laporan menampilkan data yang akurat. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga sistem tetap stabil dan aman, meliputi perbaikan bug, pembaruan keamanan, pemantauan log atau error, serta backup data absensi secara berkala. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.